Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Asari dengan nomor 21.197 dari kelas D program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan UMKM di Indonesia saat pandemi COVID-19 melanda. Ada 4 bahasan pokok yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian UMKM, yang kedua, strategi UMKM, yang ketiga, kebijakan pemerintah, dan yang keempat, kesimpulan serta rekomendasi. Yang pertama yaitu pengertian UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita sebut dengan UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Contoh UMKM dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu seperti adanya warung makan, toko laundry, toko kelontong, dan sebagainya. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengalami peningkatan dan semakin tinggi pertumbuhannya karena 30% unit UMKM menggunakan model operasional dari perbankan. Fenomena ini menyebutkan bahwa UMKM artinya adalah usaha yang produktif dikembangkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia. Ini ada tabel perkembangan data UMKM tahun 2017 sampai 2018. Di tahun 2017, unit usaha memiliki jumlah 62.922.617 atau 99,99%. Dan tenaga kerjanya sebanyak 116.431.224 atau 96,82%. Dan di tahun 2018, unit usahanya memiliki jumlah sebanyak 64.194.057 atau 99,99%. Dan tenaga kerjanya sebanyak 116.978.631 atau 97%. Perkembangan tahun 2017 sampai 2018 yaitu mengalami peningkatan. Unit usaha mengalami peningkatan sebanyak 1.271.440 atau sekitar 2,02%. Dan tenaga kerja mengalami peningkatan sebanyak 547.407 atau 1,08%. Sumber ini diambil dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kedua ada strategi UMKM. Strategi UMKM untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 yaitu ada 3. Yang pertama, ada strategi e-commerce, yaitu proses jual beli barang secara elektronik yang dilakukan antara produsen dengan konsumen. Tujuannya yaitu untuk dapat meningkatkan keuntungan mereka, menjangkau konsumen baru, dan sebagai sistem pasar yang lebih efektif. Yang kedua ada digital marketing, yaitu kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media sosial. Dalam melakukan digital marketing, pelaku UMKM dapat selalu belajar dan berpikir terbuka terhadap teknologi yang semakin berkembang. Dengan media sosial yang cocok dan cara pemasaran yang tepat, sehingga akan lebih efektif dan tidak salah sasaran. Yang ketiga, yaitu customer relationship marketing, yaitu pemasaran hubungan pelanggan dengan mempertahankan produk. Di masa pandemi ini, tidak hanya berfokus pada mencari pelanggan baru, tetapi juga harus mempertahankan produk kita dan menjaga pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempertahankan UMKM di masa pandemi COVID-19. Ada 2 yaitu yang pertama memfasilitasi sejumlah stimulus. Contohnya yaitu memberikan kebijakan pinjaman dana, bantuan modal usaha, dan keringanan pembayaran bayaran listrik. Yang kedua, menetapkan sejumlah aturan. Contohnya, membatasi aturan jam operasional dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini tabel perkembangan data UMKM tahun 2018 sampai 2019. Di tahun 2018,
UMKM memiliki jumlah 64.194.057 atau sekitar 99,99% dan tenaga kerja sebanyak 116.978.631 atau 97%. Dan di tahun 2019, UMKM sebanyak 65.456.497 atau 99,99%. Dan tenaga kerjanya sebanyak 119.562.843 atau 96,92%. Perkembangan tahun 2018 sampai 2019, UMKM yaitu sebanyak 1.271.940 atau 1,98%, dan tenaga kerjanya sebanyak 2.584.212 atau sekitar 2,21%. Sumber ini diambil dari Kementerian Koperasi dan UKM. Yang keempat adalah kesimpulan serta rekomendasi. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak positif dan negatif bagi pelaku UMKM. Yang kedua, UMKM tetap stabil, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini bisa terjadi karena pelaku UMKM menerapkan strategi-strategi untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga, pemerintah berupaya memberikan kebijakan agar UMKM tetap bertahan, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Terakhir, ada rekomendasi. Yang pertama, untuk pemerintah memberikan edukasi kepada pelaku UMKM agar tetap dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, ada untuk pelaku UMKM itu sendiri. Pelaku UMKM menerapkan strategi agar tetap dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Andriani SPME selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.